warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alina Fisalarusatina Pitupulu. Saya dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan menerangkan serta menjelaskan tentang substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Oke, sebelum itu ini adalah peta konsepnya. Langsung aja yuk kita mulai dari sekarang. Go go! Sebelumnya, kalian pasti tahu kan, Pancasila mengatur hak dan kewajiban setiap warga negara melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Jadi, nilai-nilai yang terdiri adalah atas nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Yuk kita bahas lebih lanjut tentang nilai-nilainya. Oke, sekarang kita bahas pada nilai yang pertama dulu ya. Nilai yang pertama adalah nilai dasar. Nilai dasar merupakan nilai yang bersifat universal, tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Nilai dasar Pancasila berkaitan dengan sila Pancasila itu sendiri, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Yang kedua, nilai instrumental. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila berupa ketentuan peraturan perundang-undangan. Tata perundang-undangan. Yang pertama, Undang-Undang Dasar. Yang kedua, undang-undang. Yang ketiga, peraturan pemerintah. Yang keempat, peraturan presiden. Yang kelima, peraturan daerah. Nilai yang ketiga, nilai praksis. Nilai praksis merupakan perwujudan substansi hak dan kewajiban warga negara. Nilai praksis dapat melalui sikap positif setiap warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Tuangkan dalam pengalaman kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Oke, selanjutnya adalah ketentuan hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental. Yang pertama, pasal 26 UUD NRI tahun 1945. Oke, bunyinya adalah warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Hal ini merupakan jaminan hak bagi setiap orang untuk mendapatkan kewarganegaraan dan tidak dapat dicabut secara semena-mena. Nomor 2, pasal 27 ayat 1 UUD NRI 1945. Pasal ini merupakan jaminan hak warga negara atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, serta kewajiban warga negara untuk menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Selanjutnya, nomor 3, pasal 27 ayat 1 UUD NRI 1945 adalah jaminan hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Oke, selanjutnya kita akan next pada pasal 27 ayat 3 UUD NRI 1945. Bunyinya adalah setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ketentuan ini menegaskan bahwa upaya pembelaan negara merupakan kewajiban hak sekaligus kewajiban dari setiap warga negara Indonesia. Oke, kita masuk nomor 5 adalah pasal 28 UUD NRI 1945. Nah, di sini ada 3 hak warga negara. Yang pertama, hak kebebasan berserikat. Yang kedua, hak kebebasan berkumpul. Dan yang ketiga, hak kebebasan berpendapat. Nah, dalam melaksanakan ketiga hak tersebut, setiap warga negara wajib mematuhi ketentuan yang berlaku. Yuk kita lanjut aja ke nomor 6. Pasal 29 UUD NRI 1945. Warga negara memiliki kebebasan beragama. Artinya kebebasan beragama tidak diartikan bebas tidak beragama, tetapi bebas untuk memeluk satu agama sesuai keyakinan masing-masing. Serta bukan berarti pula bebas untuk mencampur adukan ajaran agama. Oke, lanjut ya. Sekarang nomor 7 pasal 30 UUD NRI 1945. Isinya hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Oke, kita lanjut ya. Nomor 8, pasal 31 ayat 1 UUD NRI 1945. Isinya hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan.
Selanjutnya kita ke nomor 9, pasal 31 ayat 2 UUD NRI 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai. Oke semuanya, mari kita lanjut aja ke yang ke-10 yaitu pasal 31 ayat 3 UUD NRI 1945 ini menegaskan kewajiban pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Oke, kita next ke yang ke-11. Pasal 32 ayat 1 UUD NRI 1945 ini mengatur jaminan hak warga negara untuk mengembangkan nilai-nilai budayanya. Oke, kita next lagi ke nomor 12 yaitu pasal 32 ayat 2 UUD NRI 1945 ini mengatur tentang jaminan hak warga negara untuk mengembangkan menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pergaulan. Kita lanjut ke nomor 13 yaitu pasal 33 UUD NRI 1945 ketentuan tentang jaminan hak warga negara atas usaha perekonomian dan hak warga negara untuk mendapatkan kemakmuran. Selanjutnya nomor 14 pasal 34 UUD NRI 1945 ketentuan tentang jaminan hak warga negara untuk mendapatkan jaminan sosial, kesehatan, dan fasilitas umum yang layak. Segitu saja video saya hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!